Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Di mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu dasar pemrograman. Namun di sini algoritma dan pemrograman artinya kita juga akan mempelajari tidak hanya memprogram saja, tetapi kita juga akan mempelajari beberapa pola pikir algoritma yang sudah ada, yang mungkin bisa kita adaptasi dan kita terapkan nanti. Nah ini, jadi di sini ada pengayaan untuk teman-teman gitu. Jadi sebetulnya ini tidak harus teman-teman lakukan. Jadi ada dua cara sebetulnya. Teman-teman itu bisa melakukan review pembelajaran. Jadi kalau lupa-lupa bisa buka video ini lagi, kemudian nanti bisa dilihat lagi videonya berulang-ulang kali seperti itu. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya saya menerangkannya lada cepat gitu, jadi nanti teman-teman bisa memutar ulang videonya. Saya akan sajikan video ini dengan potongan-potongan kecil-kecil gitu. Kemudian nanti setelah teman-teman nanti membuka materi, kemudian mempelajari lagi, mungkin akan bisa untuk mengingat gitu. Kemudian berlatih ya, jadi tidak ada cara yang lain selain berlatih untuk cepat biar bisa memprogram gitu ya. Jadi berlatihnya bisa berlatih ada beberapa problem solving, permasalahan algoritmik yang barangkali nanti teman-teman itu bisa selesaikan gitu dengan cara yang bisa dilakukan. Tidak usah yang sulit-sulit, mulai aja dari program yang kecil-kecil gitu, tidak usah harus membuat aplikasi, misalnya aplikasi website atau aplikasi Android itu, atau aplikasi game itu. Jadi mulai aja dari yang kecil-kecil tidak masalah. Tapi kalau sudah bisa mungkin ya silahkan saja kalau mau membuat aplikasi dengan skala yang lebih besar. Nah, jadi kenapa kita butuh berlatih? Berlatih itu untuk mengasah pikiran kita. Jadi kita tidak hanya punya skill pemrograman, tetapi kita juga harus memiliki skill untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi misalnya ada suatu konsep pengetahuan apa yang kita ambil dari sekitar, kemudian kita punya skill pemrograman, dan harusnya kita juga punya solusi dari permasalahan pengetahuan yang ada di sekitar kita, sehingga kita akan bisa menerapkan ilmu ini di kehidupan sehari-hari. Nah, cara cepat paham program ya, seperti biasa saya selalu bilang bahwa kita harus percaya diri, kemudian kita harus ya merasa menjadi orang yang sukses gitu ya, biar kita lebih pede gitu. Kemudian membaca itu sangat penting sekali. Kebanyakan dari kita itu tidak mau membaca, dia hanya mau meniru itu tanpa membaca sebelumnya. Nah, kebanyakan teman-teman yang mungkin belajar dari YouTube, yang langsung membuat coding apa gitu, langsung membuat program apa gitu, kadang hanya mengcopy paste aja, istilahnya hanya melihat kemudian langsung, tapi tidak membaca. Jadi membaca itu artinya itu ya teman-teman bisa membaca step by step apa yang dilakukan di video apapun itu misalnya, atau dari buku seperti itu, step by step, pelan-pelan saja. Kalau ada masih merasa teman-teman itu masih merasa menjadi programmer newbie, ya itu wajar ya, karena kita harus banyak-banyak berlatih supaya kita bisa jadi programmer yang profesional. Nah, nanti saya akan juga kenalkan untuk melatih problem solving dengan permasalahan komputasional yang ada, kita bisa gunakan situs CodeChef ini gitu. Dan tentu saja nanti kalau di kelas saya, karena kan nanti mata kuliah ini tidak hanya diampu oleh saya, tetapi ada bapak ibu dosen yang lain yang mungkin akan mengampu ini. Jadi mungkin beda-beda. Kalau dari saya nanti akan saya kasih reward kalau ada teman-teman yang bisa berhasil menyelesaikan beberapa kasus di CodeChef. Oke, jadi kurang lebih itu saja untuk pembukaan mata kuliah ini. Kemudian apa yang akan kita pelajari dari awal sampai akhir? Saya akan tunjukkan sedikit tentang rencana studi ya. Jadi di pertemuan pertama ini nanti kita akan melakukan review sedikit tentang mata kelas sebelumnya, ya, dasar pemrograman. Reviewnya itu ya teknik-teknik dasar dalam memprogram, bagaimana menggunakan ekspresi di pemrograman, bagaimana menggunakan assignment, lalu menggunakan operasi dan segala macam, ditambah lagi control flow seperti branching atau percabangan atau analisis kondisi, kemudian dan looping ya, tentu saja seperti itu. Kemudian di pertemuan kedua juga masih review sebetulnya. Jadi ini kita akan
mereview tentang dekomposisi ya. Dekomposisi itu artinya memecah permasalahan menjadi modul-modul yang kecil, yang kita sebut modelnya tadi itu dengan sebutan fungsi itu, atau fungsi tanpa pengembalian, atau kita bisa menyebutnya itu dengan prosedur. Kemudian di minggu ketiga ada beberapa review lagi tentang algoritma yang sederhana, tentang penjumlahan di dalam list, kemudian penjumlahan vektor mungkin, atau nanti ada beberapa metode algoritma yang untuk menukar suatu variabel. Kemudian nanti kalau kita sempat ya kita akan sampai ke algoritma Euclidean. Jadi itu algoritma sederhana yang barangkali nanti menjadi basic untuk algoritma yang lebih kompleks seperti itu. Lalu mulai masuk ke pertemuan keempat, nanti teman-teman akan belajar tentang pengurutan. Algoritma pengurutan itu ada banyak sekali. Apa yang diurutkan, tentu saja yang diurutkan adalah koleksi data atau item gitu ya. Kemudian itu pertemuan keempat sama kelima itu masih pengurutan. Lalu pertemuan keenam sampai ketujuh itu nanti teman-teman belajar untuk mencari data gitu di dalam suatu koleksi data. Jadi algoritma yang digunakan mungkin algoritma yang berkaitan dengan algoritma pencarian. Kemudian setelah tengah semester nanti teman-teman akan belajar tentang rekursif. Jadi bagaimana kita akan memanfaatkan teknik yang intinya kita akan memanggil fungsi di dalam fungsi gitu. Jadi berulang-ulang seperti itu. Jadi kita tidak akan menggunakan looping yang dengan model iteratif, misalnya dengan for loop atau while loop gitu, tetapi kita akan memanfaatkan fungsi untuk membuat rekursif ini. Itu pertemuan ke-9 dan ke-10. Kemudian setelah itu kita akan mendalami lagi yang dulu juga sempat disinggung di dasar pemrograman, yaitu tentang built-in struktur data seperti list, nested list. Nah, nanti ada tambahan comprehension list dan ada tambahan tuple. Kemudian mendalami lagi tentang dictionary. Jadi itu di pertemuan ke-11 sampai ke-12. Jadi minggu ke-11 atau 12. Kemudian di minggu ke-13, 14 dan 15 kita akan mulai membuat struktur data kita sendiri. Jadi tidak menggunakan built-in yang sudah ada, tetapi kita akan mengembangkan dari built-in yang sudah ada mungkin untuk dibuat struktur data sendiri gitu. Nah, di sini nanti kita akan menerapkan sedikit teknik gitu. Teknik dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi karena kita menggunakan Python sehingga abstract data type atau tipe data abstrak yang kita buat sendiri itu tidak bisa benar-benar abstrak seperti kita menggunakan bahasa C atau C++ atau C itu atau C# itu mungkin masih bisa. Tetapi kalau di Python, karena semua yang ada di Python itu adalah objek ya, apa boleh buat, kita harus membuatnya itu menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek seperti itu. Jadi itu kurang lebih apa yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya harap teman-teman nanti bisa mengikuti kuliah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih.